Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 159. Mata orang buta, itu adalah dua tatapan. Dan pemilik tatapan itu terbang di langit, berpatroli di atas padang rumput. Kedua tatapan itu turun, bersinar terang dengan cahaya keemasan, menerangi padang rumput. Mereka melesat melewati desa kecil di sisi lereng lalu menghilang jauh. Kinmu menghela napas lega, membuka pintu, dan menatap langit. Dia melihat dua bintang besar memancarkan pilar-pilar cahaya yang menyelimuti area seluas 6 atau 7 li, bergerak semakin jauh. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak senior Basan. Dia benar-benar khawatir. Mereka yang baru saja lewat pastilah para ahli hebat dari Istana Emas Lulan. Makhluk setingkat Raja Penyihir, yang sedang mencari di sepanjang jalan. Si lembu hijau tidak meninggalkan jejak apapun, dan desa ini tersembunyi di pegunungan. Penduduk desa semuanya adalah orang tua yang tidur lebih awal dan tidak menyalakan lampu, sehingga Raja Penyihir ini tidak menemukan desa tersebut. Namun, fakta bahwa Raja Penyihir ini terbang mencari mereka berarti bahwa pembawa persembahan Basan telah gagal menghentikannya. Sangat mungkin bahwa Libationer Basan sudah terluka atau terjebak dalam pengepungan. Tidur, Kinmu melemparkan botol giok kecil ke Ling Yuxiu dan berkata dengan tegas, "Saudari, air liur naga sangat efektif untuk lukamu. Oleskan dulu ke tubuhmu, dan segera tidur setelah selesai. Kita akan berangkat besok pagi-pagi sekali." Ling Yuxiu mengangguk dan masuk ke dalam ruangan. Sesaat kemudian, gadis itu membuka pintu dan menjulurkan kepalanya keluar. Rambut hitamnya yang indah terurai, memperlihatkan separuh bahunya yang mulus. Bagian tubuhnya yang lain tersembunyi di balik pintu, dan dia tampak sedikit malu. "Gembala sapi, ada beberapa bagian yang tidak bisa saya lihat, jadi tidak nyaman bagi saya untuk menggunakannya. Aku akan membantumu." Hulinger bergegas mendekat dengan gembira dan tertawa. "Aku akan membantumu memasangnya. Tidak perlu merepotkan Tuan Muda." Malam itu berlalu tanpa insiden. Keesokan harinya, sebelum langit benar-benar terang, Kinmu sudah bangun dan meregangkan anggota badannya. Beberapa tetua di desa itu juga sudah bangun. Suara ayam yang diberi makan terdengar samar-samar, bersamaan dengan suara domba yang digiring keluar dari kandang, dan sapaan antar para lansia. Kinmu sempat linglung, mengira dia telah kembali ke desa Chanlao di reruntuhan besar. "Pasangan muda, kalian sudah bangun. Sarapan sudah siap. Ayo makan di rumahku." Suara nenek tua itu terdengar dari luar pintu. Kinmu merespons dengan sebuah suara, membangunkan Ling Yuxiu dan sapi hijau, lalu menarik Hulinger keluar dari tempat tidur sebelum berjalan keluar dari rumah reyot itu. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari luar desa. "Ada desa di sini. Ayo kita tanyakan arah." "Meminta apa? Aku tidak mungkin tersesat." Sebuah suara penuh amarah mencibir. "Aku sudah pernah ke sana sebelumnya. Dan aku bahkan memblokir jalan ke sana selama 100 hari. Bagaimana mungkin aku bisa tersesat?" Kinmu berhenti sejenak, menunjukkan ekspresi tidak percaya, lalu bergegas menuju pintu masuk desa. "Tidak ada salahnya bertanya arah. Kau bilang kau ingat jalannya, tapi kau malah membuatku tersesat di padang rumput begitu lama." "Aku bukan si lumpuh." Penjahat itu lari sangat cepat. Kinmu bergegas ke pintu masuk desa dan melihat seorang pria buta berjalan maju dengan mengetuk-netuk tongkat bambu. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua berjanggut lebat, bertubuh setengah mati, dengan dua pisau pemotong babi tertancap di punggungnya, tampak garang dan jahat. Kinmu merasa terkejut sekaligus gembira. Tanpa berkata apa-apa, ia bergegas menghampiri, mengangkat lelaki tua yang tubuhnya tinggal setengah, memeluknya erat-erat, lalu melemparkannya ke samping. Kemudian dia memeluk erat pria tua buta yang kurus dan lemah itu. "Bacer, sudah kubilang kita salah jalan lagi, kan?" Pria buta itu dengan cepat menoleh untuk menghindari Kinmu dan berusaha berbicara kepada si jagal, yang terpojok dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kau membawaku melewati perbatasan. Dan apa hasilnya? Kau membawaku kembali ke reruntuhan besar.
Kembali ke desa kita. Muer, lepaskan. Kau mencekikku sampai mati. Di mana kepala desa? Apakah nenek juga sudah kembali? Apoteker. Apoteker. Berhenti bersembunyi. Aku melihatmu. Sesaat kemudian, pria buta dan si jagal memberi hormat kepada para penduduk desa yang lanjut usia. Para penduduk desa yang lanjut usia melihat bahwa mereka bahkan lebih tua dari mereka sendiri dan juga cacat. Hal itu membuat mereka kagum dan diam-diam memuji mereka karena tetap kuat bahkan di usia tua. Ling Yuxiu keluar dari ruangan setelah selesai mencuci rambutnya. Ia terkejut melihat kedua lelaki tua itu dan segera mundur kembali ke dalam rumah. Jantungnya berdebar kencang. Kedua lelaki tua itulah yang menakutiku dan Jenderal Qin hari itu di Sungai Yong. Qinmu menghindari penduduk desa, mengeluarkan tas kain yang ada di pinggangnya, mengangkat bagian bawah tas, dan merogoh ke dalam untuk menggeledah isinya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan dua kaki, lalu menyeret keluar separuh tubuhnya. Dia berkata, "Kakek Bacer, apakah bagian bawah tubuh berwarna emas ini yang hilang?" "Tidak, ini bukan tubuhku." Sang jagal memeriksa bagian bawah tubuh yang berwarna emas. Setelah beberapa saat, dia mengambil pedang dan membuat sayatan di salah satu kaki, lalu menyentuh darah keemasan yang mengalir keluar. Dia berkata dengan curiga, "Tubuh ini sepertinya milik penyihir terhormat. Aku pernah bertarung dengan bocah tua itu sebelumnya, jadi aku sangat mengenal darahnya. Bagian bawah tubuh ini sebagian besar sudah mati dan tidak dapat digunakan." Qinmu juga melangkah maju untuk menyentuh darah emas itu. Darah keemasan itu sudah setengah membeku, tetapi masih mengandung sedikit unsur api. Setetes darah masih menggeliat di ujung jarinya, ingin menembus tubuhnya. Qinmu dengan cepat mengerahkan ki asalnya, mengubahnya menjadi energi primordial burung merah, dan terus membakarnya. Butuh banyak usaha sebelum akhirnya dia berhasil membakar tetesan darah itu hingga kering. Dia berkata, "Karena ini adalah bagian bawah tubuh penyihir terhormat, maka bagian bawah tubuh kakek jagal pasti berada di tubuh sang ahli bela diri terhormat." Si bocah tua itu mengagumiku sampai sejauh ini. Si jagal mengelus janggutnya, tampak puas. "Jadi, apakah anak yang ia lahirkan itu anaknya atau anakku?" Janggut tipis di wajahnya sekeras duri baja, mengeluarkan suara mendesis saat disentuh dengan tangannya. Semakin dia memikirkannya, semakin senang dia, dan dia tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak. Pria buta itu berbicara dengan tenang. "Jika dia benar-benar melahirkan seorang putra untukmu, atau banyak anak laki-laki, apakah kau akan mengakuinya atau tidak?" Si jagal terdiam sesaat, lalu wajahnya berubah muram, dan kesombongan yang sebelumnya terpancar darinya lenyap. Satu kalimat yang diucapkan pria buta itu membuat si jagal terdiam karena terkejut. Lalu dia menoleh ke Qinmu dan bertanya, "Muer, bagaimana kau bisa sampai di sini?" Qinmu menjelaskan keseluruhan cerita. Pria buta itu berseru, "Kau benar-benar pergi ke Istana Emas Lulan untuk menghalangi pintu. Kau berani sekali. Kali ini aku keluar bersama si jagal karena kami juga akan pergi ke Istana Emas Lulan. Kami mengetahui bahwa bagian bawah tubuh si jagal telah direbut oleh Istana Emas Lulan. Si jagal bilang dia akan mengambilnya kembali, tapi aku tidak tahu apakah itu masih bisa dipasang kembali." Qinmu tersenyum. Jika bagian bawah tubuh sudah mati, tentu saja tidak bisa disambung kembali. Namun karena bagian bawah tubuh kakek Bacer berada di atas penyihir terhormat, maka bagian itu pasti terpasang ketika penyihir terhormat masih hidup. Asalkan kita menemukan penyihir terhormat dan memotong bagian bawah tubuhnya, aku bisa membantu kakek jagal menyambung kembali tubuhnya. Pria buta itu tersenyum dan berkata, "Itu masalah kecil." Si bajingan Bacer itu akhirnya lengkap. Sebelumnya dia bahkan tidak punya burung. Si jagal sangat marah. "Aku bisa mewujudkan tubuh menggunakan ki asal. Bagaimana mungkin aku tidak punya burung? Aku bahkan bisa buang air kecil dan buang air besar." Keduanya mulai berdebat lagi, membuat Qinmu pusing. Qinmu dengan cepat berkata, "Kakak senior Basan masih terjebak di Istana Emas Lulan. Nasib hidup dan matinya tidak diketahui." "Dua kakek," si jagal menggelengkan kepalanya. "Jangan repot-repot dengan bajingan itu. Mulutnya tak pernah tertutup.
Dia menceritakan segalanya kepada semua orang, mengoceh tanpa henti. Ketika saya bertemu dengannya di Eternal Peace, saya terkejut dia tidak dipukuli sampai mati karena berbicara sembarangan. Saya merasa dia terlalu banyak bicara dan takut terlibat masalah dengannya. Jadi saya pergi. Meskipun demikian, ia bersiap untuk segera berangkat ke Istana Emas Lulan. Masih khawatir tentang keselamatan Libationer Basan. Hu Ling'er dan Ling Yuxiu sudah mengemasi tas mereka. Ling Yuxiu pergi ke rumah nenek tua dan tetua, lalu meninggalkan beberapa batangan emas. Meskipun mereka hanya menginap 1 malam, mereka telah menerima perawatan dari para lansia di desa ini. Karena semua penduduk desa sudah tua dan tidak ada kaum muda, meninggalkan sejumlah uang akan membantu mereka melewati sisa hidup mereka. Si jagal melirik Ling Yuxiu. Jelas tidak mengenali putri ketujuh ini. Lalu tertawa. Anak bau ini punya selera bagus, gadis ini tidak jelek. Ling Yuxiu dengan berani melangkah maju untuk memberi hormat kepadanya dan pria buta itu. Dia berkata, sapi hijau itu lari keluar untuk merumput pagi ini dan belum kembali. Ayo kita keluar dan mencarinya. Kelompok itu meninggalkan desa dan melihat seekor lembu hijau raksasa sedang merumput di padang rumput. Sambil merumput, ia menangis terseduh-seduh, bergumam, sejak aku mengikuti guru, aku selalu makan sayuran. Aku tidak pernah makan rumput. Guru bahkan secara khusus membuatkan kebun sayur seluas beberapa mu untukku dan menanam bunga untukku. Hu Ling'er berlari mendekat dan berkata, sapi dua, berhentilah menangis. Guru dari tuanmu telah tiba. Tuanmu dapat diselamatkan. Si lembu hijau melihat pria buta dan si jagal, yang hanya tersisa bagian atas tubuhnya, dan wajahnya berkedut. Tampaknya ada keraguan tentang kemampuan kedua orang ini. Semua orang naik ke punggung sapi jantan itu. Kinmu berkata, Green Ox, jangan khawatir. Mereka sangat kuat. Ayo kita bergegas ke Istana Emas Lulan dan menyelamatkan kakak senior Basan. Si lembu hijau tidak punya pilihan selain mulai berlari kembali ke arah mereka datang. Di atas punggung lembu, Ling Yuxiu menoleh ke belakang dan melihat desa kecil di pegunungan itu menghilang ke dalam hutan. Sudah tak terlihat lagi. Para tetua itu mengatakan bahwa para Han di seberang perbatasan saat ini saling membunuh, bird fighting satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perbatasan juga merasakan krisis akibat munculnya kerajaan perdamaian abadi. Ling Yuxiu menenangkan diri dan berkata, mereka juga ingin mendirikan kekaisaran yang bersatu untuk mengumpulkan semua kekuatan mereka guna melawan perdamaian abadi. Han dari kerajaan Mandi haruslah seorang penguasa yang ambisius dan heroik. Jika dia berhasil menyatukan perbatasan, saya khawatir kerajaan perdamaian abadi akan berada dalam masalah. Saat ini, Eternal Peace dilanda perselisihan internal yang sering terjadi. Kinmu mengangguk. Istana Emas Lulan pasti yang memicu ini. Istana Emas Lulan pada akhirnya adalah tanah suci. Jika mereka mendukung Han dari kerajaan Mandi, menyatukan perbatasan tidak akan sulit. Saya memperkirakan Istana Emas Lulan juga agak ragu-ragu. Khawatir mereka mungkin akan menumbuhkan kerajaan perdamaian abadi lainnya dan kehilangan kendali atas perbatasan. Itulah sebabnya kerajaan Mandi belum menyatukan perbatasan hingga hari ini. Ling Yuxiu memikirkannya dan menyadari bahwa ini masuk akal. Namun, 3 tanah suci besar di dalam kerajaan perdamaian abadi, Sekte Dao, Kuil Guntur Agung, dan Sekte Iblis Surgawi, tidak mendukung kerajaan perdamaian abadi. Mereka tidak hanya tidak mendukungnya, tetapi beberapa sekte bahkan menimbulkan masalah. Jika kerajaan Mandi menerima dukungan penuh dari Istana Emas, mereka mungkin memiliki kekuatan untuk menyerang perdamaian abadi. Sapi hijau itu berlari kencang selama hampir setengah hari. Dan tiba-tiba pria buta itu berkata, berhenti. Si sapi hijau tiba-tiba berhenti. Dan pria buta itu menunjuk ke arah barat daya. Lewati jalan itu, aku melihat orang-orang berkelahi di sana. Si lembu hijau merasa bingung. Orang buta itu melihat orang berkelahi di sana. Bagaimana mungkin dia bisa melihat? Namun, dia tidak berani mempertanyakannya dan hanya bisa mengubah arah, menuju ke barat daya. Ling Yuxiu juga agak bingung dan menatap Kinmu. Kinmu menjelaskan, kakek buta memiliki penglihatan terbaik di desa kami.
Pria buta itu tampak angkuh. Ling Yuxiu menatap matanya, dan hanya melihat rongga kosong tanpa apapun di dalamnya. Dia merasa bingung. Mengapa orang buta memiliki penglihatan terbaik? Apa logika di baliknya? Si lembu hijau belum berlari jauh ketika tiba-tiba melihat kilatan cahaya pedang yang samar-samar saling bersilangan di puncak gunung yang jauh. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka hanya bisa melihat kilauan cahaya yang samar, yang membuat si lembu hijau sangat mengagumi pria buta itu. Ling Yuxiu dipenuhi keraguan. Apakah dia benar-benar buta? Si jagal juga memuji. Orang buta itu benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Bab 160. Menimbulkan riak di kolam musim semi. Qin Mu sangat menyadari kemampuan mata roh hati milik Blind dan sudah lama berhenti menganggapnya aneh. Meskipun mata Blind tidak dapat melihat hal-hal yang dia lihat jauh lebih banyak daripada orang lain. Dia berdiri dan memandang ke kejauhan. Ada garis-garis cahaya keemasan yang berputar di sekitar puncak gunung itu. Banteng hijau itu berlari sekuat tenaga, semakin mendekat ke puncak gunung itu. Tak lama kemudian, garis-garis cahaya itu menjadi semakin tebal, seperti pita yang berayun bolak-balik, mengelilingi puncak tersebut. Saat mereka semakin mendekat, banyak hal muncul di dalam cahaya keemasan itu. Itu adalah kemampuan ilahi dari Raja Penyihir. Beberapa cahaya keemasan menyembunyikan pedang melengkung. Beberapa berisi figur emas, dan yang lainnya memiliki naga emas yang berterbangan di dalamnya. Kekuatan seorang Raja Penyihir sangat mencengangkan. Hanya mereka yang berkultivasi hingga alam manusia surgawi yang dapat disebut Raja Penyihir. Namun, Istana Emas Lulan, bagaimanapun juga, adalah tanah suci di luar perbatasan. Sebagian besar Raja Penyihir yang mengejar Basan Libationer berada di alam hidup dan mati. Dan bahkan ada eksistensi tingkat Master Kultus di alam jembatan ilahi, yang memiliki aura yang luar biasa. Banteng hijau itu berlari kencang hingga mereka hanya berjarak 10 mil dari gunung. Qin Mu melihat lagi dan melihat seorang Raja Penyihir di udara di masing-masing dari 8 sudut puncak, timur, selatan, barat, utara, tenggara, barat daya, timur laut, dan barat laut. Raja Penyihir di sebelah timur memiliki kepala burung dan tubuh manusia, memegang cermin bundar. Cermin itu aneh, dengan 12 tulang seputih salju tumbuh darinya. Dia memegangnya di tangannya saat seberkas cahaya keemasan memancar keluar dari cermin. Raja Penyihir di sebelah barat memiliki kepala macan tutul dan tubuh manusia, menggenggam tongkat beruas. Terikat di ujung tongkat itu ada sesuatu yang tampak seperti ekor, berkibar-kibar, hampir sepanjang tongkat itu sendiri. Ujung tongkat itu adalah tengkorak emas, matanya memancarkan cahaya keemasan. Raja Penyihir di selatan adalah sosok emas berkepala 3 dengan 3 kepala serigala. Raja Penyihir di utara memiliki kepala manusia dan tubuh burung, dengan sepasang sayap di punggungnya. Sayapnya terus-menerus menghasilkan pedang emas yang berubah menjadi rentetan bilah, menyerang puncak gunung di tengah. Raja Penyihir di tenggara, barat daya, timur laut, dan barat laut juga memiliki penampilan yang aneh. Beberapa memiliki kepala binatang dan 8 lengan, beberapa memiliki 6 kaki, beberapa memiliki banyak sayap, dan beberapa memiliki banyak mata di wajah mereka dan bahkan mata yang tumbuh di telapak tangan mereka. Meskipun Qin Mu telah melihat kitab Wuzun Luluo, melihat pemandangan ini, dia takjub akan sifat jahat dan dahsyat dari teknik kultivasi ini. Di puncak gunung tengah, cahaya pedang menyapu secara horizontal dan vertikal, menangkis kemampuan ilahi yang menyerang dari 8 arah. Dari waktu ke waktu, bongkahan batu raksasa jatuh dari puncak gunung itu, masing-masing sebesar halaman rumah. Dari kejauhan, hal ini tidak dapat dilihat dengan jelas, orang hanya bisa melihat samar-samar seperti debu yang berjatuhan. Baru setelah mendekat, orang menyadari betapa besarnya debu itu. Puncak gunung itu telah dipangkas habis oleh kemampuan ilahi Basan Libationer dan 8 Raja Penyihir hingga tampak seperti pilar kosong. Hanya puncak gunung tempat Basan Libationer berdiri yang masih memiliki sedikit tanaman hijau. Bacar melihat, menghela napas lega, dan tertawa. Big Mouth belum mati, ayo kita kembali. Qin Mu tidak tahu harus tertawa atau menangis.
Sementara banteng hijau itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menerjang maju. Sebelum mereka bahkan mencapai kaki gunung, Bacar tiba-tiba melesat ke udara. Kilatan cahaya pedang membelah langit, sangat terang. Kinmu mendongak dan merasa bahwa setelah kilatan cahaya itu, semuanya tampak sedikit gelap. Seolah-olah cahaya itu begitu terang hingga meninggalkan bekas luka pedang di pupil matanya. Atau mungkin begitu tajam hingga membelah langit. Dia tidak bisa memastikan yang mana. Han Surgawi. Teriakan kaget terdengar saat sebuah kepala jatuh dari langit. Terlihat juga Raja Penyihir bersayap burung tanpa kepala yang mengepakkan sayapnya. Dengan darah emas berceceran di mana-mana di udara. Itu persis Raja Penyihir berkepala manusia dan berbadan burung dari utara. Di antara banyak Raja Penyihir yang hadir, dia adalah satu-satunya makhluk setingkat Master Sekte di alam jembatan ilahi. Namun dia disergap oleh jagal dan dipenggal kepalanya dengan satu serangan dari jarak dekat. Bacar termasuk dalam sekolah teknik pertempuran. Begitu dia mendekat, orang bisa membayangkan hasilnya. Bacar turun, mendarat dengan mantap di punggung banteng hijau. Dia berseru kepada banteng itu, "Tuanmu tidak lagi dalam bahaya besar. Dia bisa berjuang keluar setelah beberapa luka lagi." Banteng hijau, bawa kami ke Istana Emas Lulan. Banteng hijau itu ragu-ragu dan berkata, "Tuan tua, apakah Anda tidak akan menyelamatkan Tuan? Tuan berbakti dan selalu menceritakan kebaikan Anda. Menyimpannya untuk apa? Untuk membuatku kesal." Bacar menggelengkan kepalanya. "Aku menjalani kehidupan yang sangat tenang di desa selama bertahun-tahun ini. Hanya memikirkan diganggu oleh orang itu saja sudah membuatku sakit kepala. Pergi saat aku menyuruhmu pergi. Jika kau terus mengoceh, aku akan makan daging sapi. Tahukah kau apa yang kulakukan di desa?" Banteng hijau itu gemetar dan tidak berani berbicara. Banteng ini cerdas dan telah lama menyadari bahwa ia adalah seorang jagal yang menyembelih babi dan sapi. "Tuan," dari puncak gunung itu, suara Basan Libationer terdengar. Ia jelas terluka. Suaranya agak lemah. Tetapi ia berkata dengan terkejut sekaligus senang. "Guru, benar-benar Anda. Aku tahu Anda belum mati. Anda memberiku kedamaian abadi selama bertahun-tahun sementara Anda pergi menjalani hidup tanpa beban. Bagaimana Anda akan membalas budi saya? Saya punya banyak hal untuk diceritakan kepada Anda." "Lari cepat," kata Bacar. Banteng hijau itu bergegas berlari menuju Istana Emas Lulan. Basan Libationer hendak menyerbu dari puncak gunung tetapi dihalangi oleh 7 raja penyihir lainnya yang bekerja sama, memaksanya kembali turun. Ketujuh raja penyihir itu juga berada dalam posisi sulit. Kedelapan dari mereka telah bekerja sama untuk menekan Basan Libationer, berniat untuk memurnikannya hingga mati. Mereka tidak menyangka Han Surgawi, yang dikabarkan telah mati bertahun-tahun lalu, tiba-tiba muncul kembali dan membunuh raja penyihir terkuat mereka dengan satu serangan. Mereka mengira Han Surgawi akan menyerang mereka, dan semangat Basan Libationer meningkat pesat saat ia melancarkan serangan paling dahsyatnya terhadap mereka secara bersamaan, menyeret mereka ke bawah sehingga mereka tidak dapat melarikan diri, menakut-nakuti mereka hingga jiwa mereka terbang dan roh mereka tersebar. Dan sekarang, Han Surgawi benar-benar meninggalkan Basan Libationer di sana dan melarikan diri dengan menunggang banteng. Basan Libationer juga benar-benar bingung. Tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Dia mulai mengumpat, tanpa ampun menjelek-jelekkan lelaki tua itu di belakangnya. Setelah setengah hari berikutnya, banteng hijau itu membawa mereka kembali ke danau air lemah dan berhenti. Bacar menatap Blaine dan berkata, "Blaine, kau dan Muer ikut aku mendaki gunung. Aku sedang tidak kuat lagi. Aku tidak bisa mengalahkan orang tua itu." "Baiklah." Blaine melompat turun dari punggung banteng. Kinmu menyuruh Ling Yuxiu, Hulinger, dan banteng hijau itu untuk tetap tinggal. Sambil berkata, "Kami akan segera kembali." Ling Yuxiu mengangguk, "Hati-hati dengan semuanya." Bacar tiba di danau air lemah dan menggelengkan kepalanya. Anak laki-laki bernama Basan itu sama sekali tidak berkembang selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak memindahkan danau ini. Dia menarik napas panjang dan dalam. Ling Yuxiu, rubah kecil, dan banteng hijau di belakangnya tidak bisa menahan rasa ngeri. Mereka melihat angin dan awan bergejolak di sekelilingnya. Bahkan awan di langit pun tersapu oleh angin kencang.
menerjang mulut lelaki tua yang hanya memiliki bagian atas tubuh ini. Padang rumput itu berada di ketinggian, jadi awan-awan relatif rendah, tetapi masih berjarak ribuan kaki. Lelaki tua ini menarik napas, dan bahkan awan putih di langit pun tersedot ke dalam perutnya. Dia sangat kuat. Ini, seorang ahli legendaris tingkat atas dari sekolah teknik pertempuran. Hati Ling Yuxiu sangat terguncang. Sejak guru kekaisaran Yan Kang mengumpulkan para ahli dari sekolah teknik pertempuran untuk membahas Dao, para ahli tersebut telah meninggal, melarikan diri, atau menghilang ke dalam persembunyian. Namun, dalam debat tersebut, tidak ada satupun ahli dari sekolah teknik pertempuran tingkat atas yang muncul. Aliran teknik pertempuran berfokus pada tubuh fisik, dan para ahli tingkat atas dari aliran teknik pertempuran memiliki ciri khas, bagian tertentu dari tubuh mereka telah menjadi dewa. Mereka tidak perlu sengaja melakukan kemampuan ilahi. Setiap gerakan mereka adalah kemampuan ilahi. Jelaslah, lelaki tua yang hanya memiliki bagian atas tubuh ini adalah sosok seperti itu. Bacar menarik napas dalam-dalam, hampir mengosongkan awan di sekitarnya, lalu menghembuskannya. Hosh, danau air lemah di depan mereka tiba-tiba terangkat. Ombaknya naik semakin tinggi seperti laut yang berdiri tegak. Lautan vertikal ini surut dengan cepat, tertiup ke pegunungan salju dalam sekejap, mengisi berbagai lembah besar dan kecil di pegunungan salju tersebut. Di hadapan mereka, air danau telah mengering, dan bahkan tulang-tulang putih di danau pun telah tertiup angin. Meskipun dasar danau masih agak lembab, tidak ada endapan lumpur, bahkan endapan lumpur pun telah dikeruk hingga bersih. Qinmu menggunakan mata surgawinya untuk melihat dan menyadari bahwa kabut tipis yang menyelimuti permukaan danau juga telah lenyap tanpa jejak akibat hembusan napas sang jagal, terbang entah kemana. Para ahli terkemuka dari sekolah teknik pertempuran tidak menggunakan mantra atau kemampuan ilahi untuk mengubah geografi. Tetapi makhluk-makhluk seperti itu memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Untuk mengubah geografi atau cuaca, mengapa mereka membutuhkan mantra atau kemampuan ilahi? Jika seseorang memiliki tubuh fisik dari aliran teknik pertempuran, keterampilan pedang dari aliran pengendalian pedang, dan kemampuan ilahi dari aliran sihir, bukankah mereka akan tak terkalahkan? Qinmu berkedip dan mengikuti Bacer. Dia mengkultivasi seni tiga ramuan tubuh hegemon. Seni tiga ramuan tubuh hegemon bagus dalam segala hal, tetapi tidak memiliki kemampuan ilahi. Tidak ada metode pemurnian tubuh, dan tidak ada teknik pedang. Justru karena Qinmu mengkultivasi seni tiga ramuan tubuh hegemon, maka Bacar tidak mengajarkan teknik pemurnian tubuh kepadanya, untuk menghindari menghambat kemajuan kultivasinya. Sebenarnya, setiap orang di desa itu memiliki teknik kultivasi unik mereka sendiri, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengajarkannya kepadanya. Seruan kaget bergema di Istana Emas Lulan. Hanya dengan satu hembusan napas, danau air lemah di depan Istana Emas telah lenyap. Kemampuan ilahi yang begitu dahsyat sungguh tak terbayangkan. Bagaimana mungkin hal itu tidak mengguncang hati para penyihir dan penyihir agung di Istana Emas? Di depan Aula Suci, penyihir terhormat berdiri sambil memegang tongkat kerajaannya. Dua pancaran cahaya keemasan terpancar dari matanya, mengenai tiga orang yang berjalan melintasi dasar danau, dan kelopak matanya berkedut. Dia adalah ketua sekte Istana Emas. Karena iri dengan tubuh fisik Bacar yang perkasa, setelah mengetahui bahwa Bacar telah mengayunkan pedangnya ke langit dan dihantam oleh para dewa, dia segera menyelinap ke kedamaian abadi, memusnahkan sekolah kecil yang telah merebut bagian bawah tubuh Bacar, dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa tubuh fisik Bacar melampaui tubuhnya sendiri, jadi dia dengan tegas memotong bagian bawah tubuhnya sendiri dan menggantinya dengan bagian tubuh Bacar. Dan sekarang, skenario dari mimpi buruknya telah menjadi kenyataan. Han Surgawi itu belum mati, dia selamat dan sekarang datang untuk merebut kembali tubuh bagian bawahnya. Mata penyihir terhormat berkedut hebat. Dia berbalik dan berjalan ke Aula Suci. Di atas kuil-kuil di aula itu terdapat kerangka emas, beberapa dalam bentuk manusia dan beberapa dalam bentuk binatang. Ada 18 kuil secara total, 17 di antaranya berisi kerangka emas. Sementara di kuil ke-18 duduk seorang lelaki tua yang berantakan.
Hanya tinggal kulit dan tulang. Duduk diam seperti mayat. Yang Mulia Agung, Han Surgawi telah datang. Penyihir Yang Mulia bersandar pada tongkatnya, berlutut dengan satu lutut, dan menundukkan kepalanya. Pria tua yang kurus kering dan berantakan di kuil itu membuka matanya. Tatapannya sangat tajam, dan suaranya seperti burung hantu. Di manakah anak suci yang bereinkarnasi yang kuminta kau temukan? Butiran keringat keemasan halus muncul di dahi emas penyihir terhormat. Dia berkata dengan suara serak, "Aku belum menemukan satu pun." Suara lelaki tua yang berantakan itu melengking. "Tanpa anak suci yang bereinkarnasi, bukankah ke-17 reinkarnasiku akan sia-sia? Aku hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa. Selangkah lagi." Penyihir terhormat menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani berbicara. Pria tua yang berantakan itu berkata dengan kasar, "Dengan aku di sini, pisau surga tidak akan berani mempersulitmu. Tetapi aku juga tidak akan mudah mengorbankan hidupku untuk membantumu. Kembalikan tubuh bagian bawahnya kepadanya dan segera carikan aku anak suci yang bereinkarnasi." Penyihir terhormat itu terkejut. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas, memotong pinggangnya sebelum dia sempat menghentikannya. Penyihir terhormat itu terdiam. Setelah beberapa saat, dia berbicara. "Adik muda Gyatso, masuklah." Seorang raja penyihir mendengar panggilan itu dan bergegas ke aula suci, membungkuk. Apa yang dibutuhkan oleh penyihir terhormat? Penyihir agung mengangkat tongkat kerajaannya dan menusuk kepalanya, lalu memotong bagian bawah tubuhnya dan menyambungkannya ke tubuhnya sendiri. Ekspresinya tetap tenang seperti air yang tenang saat dia membungkuk. "Guru, muridmu pamit." Bab 161. Mengembalikan barang kepada pemiliknya yang sah. Pria tua yang berantakan itu memejamkan matanya. "Jika kau tidak dapat menemukan bayi suci yang bereinkarnasi, kau tahu konsekuensinya." Penyihir terhormat membungkuk, membawa bagian bawah tubuh Bacer saat ia mundur dari aula suci. Setelah ia pergi, terdengar suara mengunyah dari dalam, seolah-olah sesuatu sedang memakan tubuh fisik Raja Penyihir Jiakuo. Mata penyihir terhormat berkedut lagi. Rasa sakit yang tajam berasal dari pinggangnya. Dia hanya secara kasar menempatkan dirinya di bagian bawah tubuh Raja Penyihir Jiakuo, secara paksa menghubungkan keduanya dengan sihir. Tetapi daging mereka tidak menyatu, dan tulang, tendon, meridian, darah, dan esensi mereka tidak terhubung. Dia harus menggunakan obat rahasia untuk menggabungkan keduanya, mengubah tubuh Jiakuo menjadi tubuh fisiknya sendiri. Sejak mendapatkan bagian bawah tubuh Bacer, dia berpikir pencapaian hidupnya akhirnya bisa melangkah lebih jauh. Dia tidak menyangka Bacer belum mati dan malah datang ke rumahnya. Karena tubuh fisik Grand Venerable telah layu dan membusuk, dia tidak berani bertarung sampai mati dengan Bacer, memaksa Witch Venerable untuk menyerahkan bagian bawah tubuh Bacer. Meskipun kemampuan Raja Penyihir Jiakuo tidak lemah, kemampuan tersebut masih lebih rendah daripada tubuh fisik penyihir terhormat sebelumnya. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan kembali ke alam sebelumnya. Penyihir terhormat menahan rasa sakit dan membawa bagian bawah tubuh Bacer menuruni gunung. Kinmu, Bacer, dan Blaine telah mendaki dan bertemu dengannya di tengah jalan. Penyihir terhormat meletakkan bagian bawah tubuh tukang jagal dan memberi hormat, "Han Surgawi." Bacer menatap bagian bawah tubuhnya sendiri, lalu ke pinggang penyihir terhormat, sambil menggelengkan kepala. "Untuk apa repot-repot? Kau telah merawat tubuh fisikku selama lebih dari 200 tahun. Karena tubuhku tidak mati, aku harus berterima kasih padamu." Mata penyihir terhormat berkedut 2 kali lagi. Kinmu mengeluarkan bagian bawah tubuh emas itu dan berkata, "Yang mulia penyihir, tubuhmu telah dikembalikan kepadamu. Tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpannya." Otot-otot di wajah penyihir terhormat berkedut. Suaranya serak, "Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Ini bisa digunakan untuk memurnikan harta karun." Kinmu berkata dengan ramah, "Aku lihat tubuhmu belum terpasang dengan sempurna. Aku cukup ahli dalam bidang pengobatan. Jika penyihir terhormat mempercayaiku, aku bisa membantumu memasangnya kembali. Apakah kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyakitiku?" Penyihir terhormat mendengus dingin, memegang bagian bawah tubuhnya, dan berbalik untuk pergi.
Kinmu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Seorang penyembuh memiliki hati seorang orang tua. Aku bermaksud menggunakan tubuhnya untuk latihan sebelum membantu kakek jagal memasang kembali miliknya. Bacer tertawa. Aku percaya pada kemampuan medismu. Tentu saja. Jika kita bisa kembali dan menemukan apoteker dan memintanya melakukannya sendiri, itu akan jauh lebih baik. Tetapi butuh waktu terlalu lama untuk kembali ke reruntuhan besar. Tiba-tiba dia berteriak keras, "Kakek, apakah kau masih hidup?" Suaranya jelas dan menggema, menyebar ke seluruh gunung. Sebuah suara tajam dan tua terdengar dari aula suci Istana Emas Lulan. "Jangan khawatir. Jika pisau surgawi belum mati, bagaimana mungkin aku bisa mati?" Hantu tua itu ternyata masih hidup. Bacer mencibir. "Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Ayo." Kinmu mengangkat bagian bawah tubuh Bacer, dan mereka bertiga menuruni gunung bersama-sama. Si buta menoleh ke arah gunung dan berkata sambil berpikir, "Orang di dalam sana sangat kuat." Bacer menghela napas dan tersenyum. "Tanpa bagian bawah tubuhku, mungkin aku tidak akan mampu menandinginya. Itulah sebabnya aku memintamu menemaniku untuk menghadapinya." Orang tua ini telah mengalami reinkarnasi 17 kali dan menjalani 18 kehidupan. Umurnya mungkin 10.000 tahun. Namun dia masih belum mati. Aku sudah beberapa kali melawannya. Dia sangat tangguh. Kinmu berseru. Menjalani 18 kehidupan. Umur 10.000 tahun. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Kau pasti pernah melihat dewa dan iblis di reruntuhan besar yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, kan? Sejujurnya, ada beberapa hal yang menakutkan di dunia ini. Tetapi kau masih muda dan belum pernah bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Bacer berkata, meskipun makhluk tua itu bukanlah dewa atau iblis, dia tidak jauh dari itu. Dia mengetahui banyak peristiwa dan rahasia masa lalu. Jika dia bukan musuh, saya tidak akan menentangnya. Si buta mengangguk. Memang, ada beberapa keberadaan yang menakutkan. Misalnya, mataku. Dia menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi. Hati Kinmu sedikit bergetar. Mata Blind telah dicongkel oleh seseorang. Tetapi Blind tidak pernah mengatakan siapa pelakunya. Rahasia apa yang tersembunyi di balik ini? Mereka meninggalkan Istana Emas Lulan, bertemu dengan Ling Yuxiu, dan menuju ke kota barbar di padang rumput. Kinmu membeli beberapa ramuan obat di kota itu dan mengeluarkan kuali besar dari kantungnya, sambil berkata, "Kakek jagal, aku akan merebus bagian bawah tubuhmu terlebih dahulu untuk memurnikan darah penyihir terhormat dan racun sihir." Dia menuangkan sebuah wadah besar berisi air ke dalam kuali obat dan menambahkan ramuan-ramuan itu satu persatu. Setelah mendidih dan aroma obat memenuhi udara, dia memasukkan bagian bawah tubuh Bacer ke dalam air tersebut. Hulinger bertanya dengan gugup, "Apakah akan dimasak?" Blind berkata sambil tersenyum, "Jika kamu mencium aroma daging, berarti daging itu sudah matang." Bacer berkata dengan marah, "Tubuh fisikku tidak bisa dipisahkan oleh para dewa. Bagaimana mungkin bisa dimasak dengan sepanci air mendidih?" Setelah mendidih beberapa saat, Kinmu mengamati warna air obat tersebut. Dia membuka sebuah kendi obat dan mengambil beberapa katak kering berwarna merah dan hitam, seukuran kuku jari, lalu menaburkannya ke dalam kuali obat. Kodok-kodok itu dikeringkan, tetapi setelah masuk ke dalam air, mereka menyerap cairan tersebut dan hidup kembali, bergegas di dalam air mendidih untuk menyerap racun sihir. Tidak lama kemudian, beberapa katak mati karena racun tersebut. Kinmu mengganti air dan mengulangi proses tersebut 9 kali hingga racun sihir benar-benar hilang. Darah si jagal di bagian bawah tubuhnya kembali memerah, dan darah itu seolah hidup, mengalir secara otomatis melalui pembuluh darah. Kinmu merebus sepanci air lagi, menambahkan puluhan ramuan obat lainnya, dan merebus bagian bawah tubuh si jagal lagi untuk merangsang vitalitas daging, dan terus melakukannya hingga larut malam. Ling Yuxiu dan rubah kecil sudah tertidur, begitu pula banteng hijau. Si buta duduk di tanah, bersandar pada tongkat bambunya dan tertidur. Hanya Kinmu dan tukang jagal yang tersisa di dekat kuali obat. Kinmu mengeluarkan pedang Sao Bao dan menyerahkannya kepada jagal, sambil berkata, "Kakek jagal, aku tidak bisa memotong tubuhmu."
Kau harus melakukannya sendiri dan memotong bagian tubuh atasmu yang telah ditumbuhi selaput daging. Tidak perlu pedangmu. Aku akan menggunakan pisauku. Bacar mengeluarkan pisau pemotong babi miliknya dan menggertakkan giginya untuk membuat sayatan pada dirinya sendiri, menghilangkan selaput daging yang telah terbentuk di atas luka tersebut. Dengan kultivasinya yang kuat, dia segera menutup luka tersebut dengan ki asal untuk menghentikan pendarahan. Kinmu mengeluarkan bagian bawah dari kuali obat. Luka di bagian bawah masih baru, jadi tidak perlu dipotong. Kinmu mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati mengoleskan air liur naga ke penampang bagian atas dan bawah. Begitu air liur naga dioleskan, tunas-tunas daging kecil mulai tumbuh dengan cepat, seperti cacing merah kecil yang terus menggeliat. Dia tidak langsung menyatukan kedua bagian tersebut. Sebaliknya, ki asalnya membentuk filamen energi vital, menarik setiap tendon dan saraf untuk memastikan semuanya terhubung. Semakin banyak filamen energi vital mengalir dari jari-jarinya, menghubungkan tunas daging, selaput daging, usus dan lambung, serta tulang belakang. Tubuh Bacar perlahan tertutup, meskipun kulit di sekitar pinggangnya belum tumbuh kembali. Akhirnya, Kinmu mengoleskan air liur naga ke luka tersebut, dan kulit pun tumbuh, menyatukan area yang terluka. Dia mengumpulkan semangatnya, mengangkat Bacar, dan menempatkannya di dalam kuali obat. Dia menuangkan kantung ramuan terakhir ke dalam kuali obat dan perlahan-lahan merebusnya di atas api. Di dalam kuali obat yang besar, Bacar menyandarkan lengannya di tepi kuali dan tiba-tiba berkata, "Muer, terima kasih atas kerja kerasmu." Kinmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya belajar kedokteran dengan kakek apoteker selama bertahun-tahun, dan beliau mengajari saya segalanya. Itu bukan pekerjaan yang sulit. Kuharap kau tidak sampai memiliki reputasi buruk seperti apoteker. Air itu perlahan mendidih. Bacar dengan santai menghembuskan kepulan kabut putih dan berkata, "Ngomong-ngomong, tadi aku melihatmu mengeluarkan barang-barang dari kantung kecil itu, termasuk kuali obat ini. Kantungmu itu aneh, coba kulihat." Kinmu menyerahkan kantung itu dan berkata, "Aku mengambilnya dari perbendaharaan Istana Emas Lulan. Entah mengapa, bagian dalam kantung ini berukuran sekitar 1 hektar, jadi aku menggunakannya untuk menyimpan barang-barang." Bacar membuka kantong itu dan melirik ke dalamnya. Ekspresinya berubah aneh. "Muer, kau telah mengambil cukup banyak barang dari perbendaharaan Istana Emas." Wajah Kinmu sedikit memerah. Tidak apa-apa belajar dari si lumpuh, tetapi jangan sampai kecanduan. Bacar menghela napas dan berkata, "Sebenarnya, setiap orang di desa kami memiliki kekurangan masing-masing. Si lumpuh suka mencuri. Apoteker meracuni orang dengan mudah dan meninggalkan jejak patah hati di mana-mana. Sedangkan dulu aku terlalu sombong dan mengayunkan pedangku ke arah para dewa. Si buta angkuh dan genit. Si tuli terlalu bangga. Si bisu terlalu tertutup dan tidak pernah menceritakan apapun kepada siapapun. Jangan sampai aku mulai membahas kepala desa, yang setiap hari bertingkah sok bijak, dan nenek memang pembuat onar. Aku hanya takut kalian akan mengetahui semua kekurangan kami." Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tenang saja, kakek jagal. Sejak meninggalkan desa, saya tidak menimbulkan masalah apapun. Guru leluhur sangat puas dengan saya." "Bagus. Tidak apa-apa membuat masalah, tetapi kamu harus bisa menyelesaikannya." Bacar mengguncang kantung itu dan tertawa. "Aku pernah melihat kantung seperti ini sebelumnya. Ini disebut kantung taoti, terbuat dari kulit taoti. Seharusnya ada taoti berdarah murni di reruntuhan besar, tetapi kita mungkin hanya bisa mengalahkan satu jika seluruh desa bekerja sama. Kulit yang digunakan untuk kantung taotimu bukan dari taoti berdarah murni, tetapi dari garis keturunan yang sangat tinggi. Kantung taoti yang pernah kulihat sebelumnya hanya berukuran sekitar 10 kaki persegi dan tidak bisa menampung banyak barang. Pasti terbuat dari kulit binatang aneh dengan taoti. Garis keturunan. Jadi begitulah keadaannya." Kinmu terkejut dan segera bertanya, "Saya pernah melihat beberapa rumah yang dari luar tampak kecil, tetapi di dalamnya sangat luas." "Mengapa demikian?" "Sederhana saja. Gunakan tulang-tulang binatang aneh bersama taoti. Gilinglah menjadi bubuk dari bloodline. Lalu campurkan ke dalam batu.
atau bahkan gunakan untuk plesteran. Dengan begitu, ruang internal akan menjadi lebih besar. Bacer berkata, Taoti adalah binatang suci, sejenis naga. Binatang suci jenis ini hanya makan dan tidak pernah buang air besar. Ruang di perutnya sangat luas. Kulitnya digunakan untuk memurnikan kantung Taoti, dan tulangnya digunakan untuk membangun rumah. Keduanya sangat berguna. Hanya saja, Taoti yang berdarah murni terlalu langka. Kinmu tetap berada di sisinya. Dan saat mereka berdua mengobrol, Kinmu tanpa sadar tertidur sambil duduk. Saat ia terbangun, ia melihat api di bawah kuali obat telah padam. Tepat ketika ia hendak menambahkan kayu, suara Bacer terdengar dari sampingnya. Muer, tidak perlu. Aku merasa tubuhku baik-baik saja sekarang. Kinmu segera berbalik dan melihat Bacer sudah berpakaian lengkap, mengenakan celana baru. Celana itu terbuat dari kain yang dibeli Kinmu saat membeli obat. Pria tua itu mengenakan jubah longgar, dan janggutnya yang berantakan telah dicukur bersih, membuatnya tampak segar dan berwibawa secara alami. Bacer mengamatinya dari atas ke bawah dan mengangguk berulang kali. Kau sudah dewasa. Dulu kami membantumu, tapi sekarang kau bisa membantu kami. Bagus sekali. Bagus sekali. Suara si buta terdengar dari luar. Tukang jagal. Jika kau terus bicara, kau tidak akan bisa pergi. Muridmu sudah menyusul. Bacer berjalan keluar dan berkata, ada tulang tangan Tuhan di kantong Taotimu. Akan kusimpan untukmu sekarang. Benda ini, kau belum bisa menanganinya. Tuhan yang Maha Mulia itu masih hidup. Jika kau menyimpannya, kau hanya akan mendatangkan malapetaka pada dirimu sendiri. Kinmu terkejut, pemilik tulang tangan itu masih hidup. Bab 162, Tuan Muda menyukainya. Dulu saya menebangnya dari langit, tentu saja pohon itu masih hidup. Bacer dan kakek buta berjalan pergi, satu di belakang yang lain. Meskipun langkah mereka tampak lambat, kecepatan mereka sangat cepat. Suara Bacer terdengar kembali. Ini adalah tangan yang kupertukarkan dengan bagian bawah tubuhku. Tetapi daging ilahi di atasnya mungkin telah dimurnikan dan dimakan sebagai pil roh oleh seseorang, sehingga hanya menyisakan tulangnya. Muer, ingatlah untuk kembali ke desa untuk tahun baru. Suara kakek buta terdengar dari kejauhan. Kinmu memperhatikan mereka pergi sambil tersenyum, melambaikan tangan ke arah mereka yang menjauh. Aku pasti akan kembali untuk tahun baru. Kakek buta sepertinya melihatnya melambaikan tangan. Tanpa menoleh, dia hanya mengangkat tangannya dan melambaikan tangan kembali. Kakek buta memang luar biasa. Kinmu takjub. Dia bisa melihat dengan sangat jelas dari jarak sejauh itu. Tak lama kemudian, sebuah suara berat bergema dari kejauhan melintasi padang rumput. Adik Qin, adik, kakak. Kinmu mengenali suara Basan Libationer dan segera berteriak, aku di sini. Suara itu terus berteriak, Sarjana Qin, Sarjana, Sarjana. Kinmu menjawab lagi, tetapi suara Basan Libationer terus terdengar dari kejauhan. Kinmu menyadari, Basan Libationer kemungkinan masih berada beberapa ratus mil jauhnya. Suaranya bisa sampai di sini, tetapi suaraku tidak bisa menjangkau sejauh itu. Ling Yuxiu terbangun dan buru-buru berkata, Gembala sapi, serahkan padaku. Dengan lambaian tangannya, dia menggunakan kemampuan ilahi api. Sebuah bola api meledak di udara. Gelombang api menyebar keluar. Kinmu dalam hati memuji kecerdasannya tetapi tersenyum. Percuma saja, dia masih ratusan mil jauhnya. Dia tidak akan melihatnya. Hu Ling'er dan Banteng Hijau juga terbangun. Banteng Hijau melihat sekeliling. Dan karena tidak melihat tukang jagal maupun kakek buta, ia bertanya, di mana Tuan Tua? Mereka sudah pergi. Kinmu masih mendengar Basan Libationer berteriak, memanggilnya dengan berbagai sebutan. Dia menghela napas. Suara Basan Libationer memang keras, dan dia cukup banyak bicara. Sulit membayangkan pria kasar seperti itu bisa begitu cerewet. Mari kita menuju ke perbatasan dulu. Jika Basan Libationer tidak dapat menemukan kita, dia pasti akan pergi ke sana. Banteng Hijau menampakkan wujud aslinya. Kinmu membawa Hu Ling'er ke punggung Banteng, dan Ling Yuxiu pun ikut naik. Banteng Hijau berlari kencang menuju perbatasan. Kinmu menatap gadis di sampingnya dan bertanya,
Apakah lukamu sudah sembuh total? Ling Yuxiu mengangguk, bahkan bekas lukanya pun hilang. Lihat, awalnya aku terkena sabetan pedang di pinggang, tapi sekarang sudah benar-benar sembuh. Dia mengangkat pakaiannya, memperlihatkan pinggangnya, dan sedikit berbalik. Tepat di sini. Kulitnya sangat halus dan putih bahkan sampai ke pinggang. Kemungkinan besar dia tidak banyak menghabiskan waktu di bawah sinar matahari. Kulit Kinmu pada awalnya agak gelap. Ketika masih muda, dia sering berenang tanpa mengenakan baju di Sungai Yong saat musim panas, hingga kulitnya terbakar matahari dan mengelupas. Dan terkadang dia dikejar tanpa henti oleh ikan monster raksasa di sungai. Sejak datang ke Akademi Agung, Kinmu belum sempat berkeliaran tanpa mengenakan baju, sehingga kulitnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Namun, dibandingkan dengan Ling Yuxiu, dia masih tampak agak gelap. Kinmu mengulurkan jarinya dan menyentuh lokasi lukanya. Dia masih bisa merasakan sedikit tonjolan. Ling Yuxiu merasa sedikit geli dan mulai terkikik. Kinmu berkata, "Jangan bergerak. Aku akan membantumu menghilangkan gumpalan darah di sini. Jika tidak, akan tetap bengkak." Ling Yuxiu langsung terdiam, mengangkat pakaiannya. Kinmu mengubah ki asalnya menjadi ki vital naga biru. Untaian ki mengalir dari ujung jarinya saat dia dengan hati-hati mengendalikan ki untuk memasuki kulitnya dan melarutkan gumpalan darah. Ling Yuxiu merasakan sensasi mati rasa dan gatal, lalu tertawa kecil lagi. "Kau membuatku sangat gatal. Aku punya titik geli di situ." Tanpa mendongak, Kinmu berkata, "Tahan saja. Sebentar lagi tidak akan gatal, tapi mungkin akan sedikit sakit." Sesaat kemudian, Ling Yuxiu merasakan sakit seperti ditusuk jarum. Dia segera menunduk dan melihat Kinmu menggunakan sapu tangan sutra wangi surgawi untuk menyeka darah yang menggumpal yang merembes dari kulitnya. Setelah darah mengalir keluar, tidak ada jejak yang tersisa di kulitnya. Ling Yuxiu menurunkan pakaiannya dan mengedipkan matanya yang besar. "Tabib ilahi, aku masih punya beberapa luka di punggungku. Aku ingin tahu apakah luka-luka ini meninggalkan bekas luka." Hu Ling'er berkata dengan tegas, "Akulah yang mengoleskan obat pada luka di punggungmu. Sebelum mengoleskan salep, aku sudah membantumu mengeluarkan darah yang menggumpal. Tidak akan ada bekas luka." Ling Yuxiu menatapnya. Senyum rubah kecil itu sangat manis dan sangat palsu. Rubah betina," pikir gadis dan rubah itu serempak. Hu Ling'er berkedip dan bertanya, "Saudari Yuxiu, berapa umurmu tahun ini?" Mata Ling Yuxiu berkedip, "Berapa umurmu?" "Saya berumur 12 tahun." "Saya berumur 16 tahun." "Anda setahun lebih tua dari tuan muda." Ling Yuxiu merasa seolah-olah rubah kecil itu menerkam dan menusuk jantungnya 2 kali. Dia merasa sangat terluka. Meskipun rubah ini kecil, serangannya tanpa ampun dan tiba-tiba membuatnya benar-benar lengah. Ia sudah lama menyadari bahwa si rubah kecil itu memiliki niat jahat, sengaja merayap ke dalam selimut Kinmu setiap malam dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bertingkah imut itu memalukan. Ia sama sekali tidak memiliki rasa sopan santun. Dan sekarang, si jalang kecil ini mulai mengambil inisiatif menyerang. Meskipun Ling Yuxiu biasanya santai dan tampak seperti gadis berpikiran terbuka dengan keberanian dan kemurahan hati yang jarang ditemukan pada gadis lain, dia juga memiliki sisi yang lembut. Dia tersenyum manis dan berkata, "Adik Ling, bulu di cakarmu sangat lembut. Mengapa kamu belum mencoba mengubahnya menjadi tangan manusia?" Hu Ling'er menguap dan berkata dengan mata menyipit, "Tuan muda menyukainya." "Adik Ling, kenapa kau belum juga berubah menjadi manusia?" "Tuan muda menyukainya. Lihat, pupil matamu berbeda dengan pupil mata kami." "Tuan muda menyukainya." Ling Yuxiu dikalahkan. Pertahanan rubah kecil itu sangat kuat dan tanpa celah. Dan serangan baliknya seperti kemampuan ilahi kuil suara guntur agung. Dinding kekosongan takdir bunga cermin, yang mampu memantulkan serangan orang lain. Dari siapa si rubah betina ini belajar? Ling Yuxiu tak mampu menandinginya dan merasa agak tersinggung. Hu Ling'er merasa menang. Di paviliun mendengarkan hujan, dia telah berkonsultasi dengan para wanita di sana mengenai keterampilan dalam hal ini. Ling Yuxiu tiba-tiba tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia sebenarnya iri pada rubah kecil itu. Sungguh kehilangan martabat keluarga kekaisaran.
Dia memiliki dada dan bentuk tubuh yang bagus. Meskipun Qinmu agak buta dan selalu mengatakan dia gemuk, dia tidak jelek. Sehebat apapun taktik rubah kecil itu, dia tetap belum berwujud manusia. Dia sudah memegang kartu kemenangan, sama sekali tidak perlu iri pada wanita licik ini. Sebelum mereka mencapai perbatasan, Basan Libationer akhirnya menyusul. Melihat bahwa Bacer telah pergi, pria bertubuh kekar itu merasa sangat sedih, meratap keras dan mengutuk Heavenly Knife sambil menangis. Qinmu menghiburnya sejenak, sambil berkata, bukannya dia tidak merindukanmu, tapi dia tidak suka betapa seringnya kau mengomelinya. Jadi dia pergi duluan. Sebenarnya, kakek jagal sangat peduli padamu. Dialah yang pertama kali bergegas datang ketika mendengar kau dalam bahaya. Jangan menangis. Berhenti menangis. Kita sudah di perbatasan. Bagaimana mungkin Han Wu terlihat menangis dan ingus berceceran di mana-mana? Basan Libationer menyeka air matanya dan mulai mencurahkan keluhannya. Dimulai dari saat ia mengikuti Heavenly Knife sewaktu kecil. Ia bahkan menyebutkan mengompol dan dipukul serta disuruh berdiri sebagai hukuman oleh Heavenly Knife. Ia menceritakan setiap detail pelatihannya, mencuci pakaian dalam Heavenly Knife, dan Heavenly Knife membawanya ke desa tetangga untuk mencuri bebek untuk sup. Ia menceritakan semuanya. Qinmu menatap Ling Yuxiu seolah meminta bantuan, tetapi Ling Yuxiu memberi isyarat bahwa dia tidak bisa membantu. Akademi Agung. Sang guru muda itu diam-diam mengemas barang-barangnya ke dalam sebuah bungkusan kecil. Ia melemparkan selempang resminya ke tanah, menggantungkan segel resminya di pintu aula Akademi Kekaisaran, lalu menoleh ke arah Akademi Agung sambil tersenyum. Tetua penegak hukum itu berjalan cepat sambil membawa keranjang bambu kecil di punggungnya yang berisi payung, beberapa gulungan, buku, dan barang-barang lainnya. Ayo pergi. Tak perlu mengganggu yang lain, kata tuan muda sambil tersenyum. Keduanya berjalan menuruni gunung tanpa mengganggu siapapun. Ketika mereka sampai di gerbang gunung di bawah, naga kilin dengan cepat berdiri dan mengibaskan ekornya. Waktuku sudah dekat, aku tidak bisa membawamu bersamaku. Pemuda itu mengelus kepala naga kilin dan menggelengkan kepalanya. Jika kau mengikutiku, kau hanya akan menyaksikan aku mati karena usia tua. Taois kecil, kau bebas. Klik, rantai di leher naga kilin terbuka. Naga kilin kebingungan dan menggelengkan kepalanya yang besar. Bertanya, Tuan, jika saya tidak mengikuti Anda, kemana saya bisa pergi? Kamu adalah makhluk bebas, kemana kamu tidak bisa pergi? Guru Agung Muda melambaikan tangannya, memandang Akademi Agung yang telah ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Tatapannya menunjukkan sedikit keengganan, tetapi tiba-tiba ia berbalik dan pergi. Tempat di mana seharusnya aku mengakhiri hidupku, namun hari ini aku pergi. Aku tidak ingin mati karena usia tua di dalam Akademi Agung. Tua dan muda berjalan keluar dari ibu kota. Begitu berada di luar kota, sang guru leluhur muda menyuruh tetua penegak hukum untuk berhenti. Sementara dia sendiri berjalan menuju orang yang menunggu di seberang mereka. Sesama penganut Taoisme, sang guru agung menyambutnya. Seorang Taois pergi begitu saja. Apakah Anda tidak berniat mengundurkan diri kepada Kaisar? Tuan leluhur muda tersenyum. Aku merasa ringan hati ketika menjabat. Dan aku tidak datang untuk Kaisar. Jadi mengapa aku pergi untuk Kaisar? Anda mengundangku ke sini. Dan sekarang Anda mengantarku pergi. Aku sangat bahagia. Sang guru agung Yankang berkata dengan penuh emosi. Saudara Taois sudah mampu menghadapi hidup dan mati secara langsung. Kondisi pikiranmu telah mencapai ketinggian seperti itu. Aku tidak tahu berapa tahun lagi aku harus berlatih untuk mencapainya. Izinkan aku mengantarmu. Keduanya berjalan berdampingan. Dengan tetua penegak hukum mengikuti tidak jauh di belakang. Preceptor Kekaisaran Yankang berkata, mengetahui kau akan pergi. Sebagian besar hatiku tiba-tiba terasa kosong. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lebih mengenalku selain dirimu. Tanpa dirimu, ada satu orang lagi yang tidak bisa kuajak bicara. Sang guru leluhur muda berkata, ambisimu sangat besar, tetapi jalan di depan penuh dengan kesialan dan rintangan. Aku tidak punya apapun lagi untuk diajarkan kepadamu. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Guru besar Kekaisaran Yankang berhenti. Dulu,
Aku ingin menjadikanmu guruku. Mengapa kau tidak menerimaku? Guru Agung Muda berkata terus terang. Aku menyadari bahwa kau lebih hebat dariku dan pencapaianmu di masa depan akan lebih tinggi dariku. Aku akan merasa malu menjadi gurumu. Jadi aku tidak bisa menerimamu sebagai murid. Apa yang ingin kau lakukan adalah sesuatu yang belum pernah kupikirkan sebelumnya. Dan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kucapai seumur hidupku. Aku juga telah banyak belajar darimu. Jadi aku tidak bisa menjadi gurumu. Sang Guru Agung Yankang mempercepat langkahnya dan menyusul. Sambil berkata, akhir-akhir ini, aku masih agak bingung dan gelisah. Katakan padaku, apakah jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang benar? Di mata apa yang disebut jalan kebenaran? Jalan yang kita tempuh bukanlah jalan kebenaran. Guru Agung Muda berhenti dan menatap matanya. Kami mendirikan sekolah dasar, universitas, dan akademi agung. Kami mereformasi sekolah dan mengumpulkan ajaran dari banyak sekte untuk mendidik para cendekiawan, menjadikan rakyat jelata setara dengan murid sekte. Di mata mereka, ini adalah bitah dan dosa yang tak terampuni. Tetapi di dalam hati kami, ini adalah jalan yang benar. Jangan pedulikan apa yang orang lain katakan. Apa yang benar, tetap benar. Itu tidak akan menjadi salah karena omelan orang-orang picik.